Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أعرفكم نفس اسمي أولية زهراء لله رحمن دايتي. في هذا اليوم أريد أن أحكي ثلاثة قصص. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya tercurahkan kepada kalian semua. Pada hari ini saya akan menceritakan 3 kisah. Salah satu kisah lil atfal, 3 kisah anak-anak untuk anak-anak. Fahum. Al-qissah al-ula yakni al-ghurabani al-khasirani, thumma al-qissah al-thaniyah yakni al-qunfudh wal-hiwanat al-saghirah, thumma al-qissah الثالثة يعني بالعنوان القصة الثالثة بالعنوان الأسد والفأر. Maka di antara lainnya, kisah yang pertama ialah 2 burung gagak yang bodoh. Lalu yang kedua ada seekor landak dan para hewan kecil. Dan yang terakhir, kisah yang ketiga, yakni berjudul seekor singa dan seekor tikus. Wal'an sa'ahki al-qissah al-ula yakni al-ghurabani al-khasirani awalan. Dan sekarang saya akan menceritakan kisah yang pertama, yakni dua burung gagak yang bodoh. Fi ghabatin jamilatin ghina'un, di sebuah hutan yang terdengar indah, sam'at al-hiwanat sawta gharabiyina waqifina ala ghusni syajaratin 'alin. Para hewan mendengar suara ribut perselisihan dari 2 burung gagak yang sedang bertengger di atas dahan pohon yang tinggi. Faqudima as-sa'labu al-makaru wa hawala an yafhama sababa syijarahuma. Maka lalu datanglah seekor rubah yang licik yang berusaha untuk memahami sebab pertengkaran dari 2 burung gagak tersebut. Wa ma inna iktaraba aktsara hatta sa'ala al-gharabina. Lalu ketika sang rubah menghampirinya, dia bertanya kepada kedua burung gagak tersebut, Ma bilukuma ayyuhal gharabina? Wahai 2 burung gagak, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Faqala ahadahuma. Dan lalu salah satu dari mereka menjawab, Ittafaqna ala an natasharika qat'at al-jubni hadhihi ba'da an nuqassimuha bitasawi. Kami sepakat untuk membagi sepotong keju tersebut setelah dibagi sama rata. Lakin hadzal gharbu al-ahmuqu yuhawil an ya'khudha aktsara min nasibihi. Akan tetapi burung gagak yang bodoh ini mencoba untuk mengambil lebih dari yang sudah dibagikan. Fa'ibtasama as-sa'labu wa qala, lalu sang rubah tersenyum seraya berkata, Idzan ma ra'yukum an as'adakuma fi halin hadhil mushkilah wa aksamu qat'atal jubni bainakuma bitashawi. Menurut kalian berdua,
Lalu menurut kalian berdua, apa yang harus aku lakukan untuk memecahkan masalah ini dan membagi keju tersebut sama rata untuk kalian berdua? Untuk kalian berdua, nazara ala ghorabani ila ba'dahuma wa wafqan ala iktirahi as-sa'lab. Lalu kedua burung gagak tersebut melihat satu sama lain dan pada akhirnya menyetujui usulan dari rubah tersebut. Wa'atiyahu qad atal jubni faqasama as-sa'labu qad atal jubni wa qala. Lalu mereka memberikan keju tersebut kepadanya dan dibagi oleh rubah tersebut dan dibagi potongan keju tersebut oleh rubah tadi, lalu berkata, "Ya ilahi, laqad akhta'at fi qasamatiha." Ya Tuhanku, aku membuat suatu kesalahan saat membaginya. Wa hadhihi laqat'atu tabdu akbar min tilka. Sepotong keju ini terlihat lebih besar dari yang kukira. Sa'akulu minal laqat'atil kabirati qalilan. Aku akan makan potongan keju yang besar ini sedikit saja. Hatta natasawi al-qat'atani fil hajmi. Sehingga kita dapat membaginya sama rata. Fal adlu huwal asas. Dan adil adalah kuncinya. Wa akala minal qat'atil kabirati qadamatan hatta asbahat asghar minal ula. Maka si rubah tadi makan potongan keju yang besar itu hingga menjadi potongan yang lebih kecil dari sebelumnya. Fa'itazara lil qarabin ala khatihi. Dia minta maaf kepada dua burung gagak tersebut atas kesalahannya. Wa qarrara ay ya'kula bidal qat'atil ula hatta tusbahani mutasawwina. Lalu sang rubah itu memutuskan untuk memakan dari bagian potongan yang pertama hingga menjadi sama rata. Fahada huwa al-halu al-wahid. Dan hanya inilah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan. Wa dhalla as-sa'labu ala hadhihi al-hali yuqassimu al-qat'ata bishaklin ghairu mutasawi muta'ammidan. Si rubah masih membaginya secara tidak merata sesuai dengan yang ia rencanakan. Thumma ya'kulu min qat'atin fatasbihu asghar min al-ukhra hatta akala qat'atal jubni kamilatan kama khuttatan. Lalu dia makan potongan keju tersebut menjadi lebih kecil dari yang lain sampai-sampai dia telah memakan semuanya sesuai dengan yang ia rencanakan. Wa farra minal gharabiyin hariban. Lalu dia kabur secepat mungkin dari kedua burung gagak tersebut. Bainama ta'allama al-gharabani ay yuhalla mashakilahuma bi nafsihuma duna al-isti'anah bi tha'labi asy-syarir. Sementara itu, kedua burung gagak tersebut akhirnya belajar untuk memecahkan masalah mereka sendiri tanpa bantuan dari sang rubah jahat itu lagi. Taib, summa al-qissah at-taliyah yakni al-qunfuz wal hiwanat as-saghirah. Baik, setelah itu lanjut ke kisah yang selanjutnya yakni berjudul
seekor landak dan para hewan kecil. كان هناك قنفذ صغير يعيش في غابة جميلة اسمه قنفذ. Dikisahkan ada seekor landak yang tinggal di sebuah hutan yang indah bernama Qunfudh. وكان يحب اللعب مع الحيوانات. Dan dia senang bermain dengan hewan-hewan lainnya. إلا أن الحيوانات كان تخشى اللعب معه. Namun para hewan tersebut mereka takut bermain dengannya. فظهره مليء بالشوك الذي يؤذي الحيوانات عند اقترابها من القنفذ الصغيرة. Di punggungnya penuh dengan duri-duri yang dapat melukai hewan-hewan lainnya saat mendekati landak kecil tersebut. فَطَرَّتُ يُثَوَّبُ كرة الأرنب حينما يشاركه اللعب فيها. Terkadang durinya menusuk bola kelinci tersebut saat bermain dengannya. وترة أخرى يؤلم يد السلحفة حينما يمسكهما ليتجولان سويا. Di sisi lain, kura-kura pernah merasakan tangannya terluka ketika memegang durinya. Maka durinya dapat berserakan kemana-mana. وفي يوم من الأيام قرر القنفذ الصغير أن يدخل بيته وألا يغادره أبدا. Pada suatu hari, landak kecil tersebut memutuskan untuk mengurung diri di rumahnya dan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya tersebut sampai kapanpun. لأنه يحب أصدقائه جدا ولا يرغب في أن يؤذيهم بأشواقه. Sebab dia sangat sayang sekali dengan teman-temannya, serta dia tidak ingin menyakiti teman-temannya dengan durinya itu. مر يومان والقنفذ مختبئ في بيته لا يرى أحدا. Dua hari telah berlalu. Dan landak itu masih saja bersembunyi di rumahnya dan tidak melihat siapapun dan tidak menyapa siapapun. سألت الحيوانات عن سبب اختفائه. Hingga para hewan mulai bertanya-tanya alasan dia menghilang. وحينما عرفوا السبب, dan ketika mereka telah mengetahui sebab si landak tersebut menghilang, قرروا أن يفاجئوه بهدية. Seketika mereka memutuskan untuk memberikan landak tersebut sebuah hadiah kejutan. ستساعده على حال مشكلة. Hadiah kejutan tersebut yang akan membantunya atau menolongnya untuk memecahkan masalahnya. وفي نفس الوقت, dan pada saat yang sama, لن تبعده عن أصدقائه الذين يحبهم ويحبونه. Dan pada saat sama, hadiah tersebut tidak akan menjauhkan dirinya dari
teman-teman yang ia sangat cintai. اجتمع الأصدقاء وأحضروا لقنفذ هدية وذهبوا إلى بيته. Lalu mereka berkumpul dan mengantarkan hadiah tersebut kepada Qunfudh. Lalu mereka pergi ke rumahnya. Wa indama taraku al-baba fataha lahum wa damu syauqi tumalli'u ainihi. Ketika mereka mengetuk pintu tersebut, si landak membukakan pintu untuk mereka, dan seketika air mata kerinduan memenuhi matanya. Ibtasama al-asdiqai wa talabu minhu ay yaftaha al-hadiyata. Teman-temannya tersenyum melihatnya. Setelah itu mereka meminta landak tersebut untuk membuka hadiahnya. Fataha Qunfudh al-hadiyata lakinnahu lam yujad sawa qat'an saghiratan min al-fallayin. Lalu Qunfudh membuka hadiah itu, tetapi dia hanya menemukan potongan-potongan gabus kecil. Falam yafham ma hadha. Jadi dia tidak mengerti apa maksudnya ini. Iktaraba al-asdiqai jami'an wa akhadu yada'una hadhihi al-qat'a ala al-ashwaki al-mawjudati ala dhahri Qunfudh. Seketika teman-temannya menghampiri secara bersamaan dan mengambil potongan gabus kecil tersebut, lalu meletakkannya pada duri-duri yang ada di punggung Qunfudh. Hatta wutuha jami'an. Hingga seluruhnya tertutupi oleh potongan gabus-gabus tersebut. Wa hadunu biquwwatin wa hubbin. Lalu mereka memeluknya dengan sangat erat dan penuh cinta. Intalaqa Qunfudh wal asdiqai lil-la'ibi fil ghabati duna khawfun fasadaqatun aqwa min an taghlibaha ay mushkilah. Setelah itu Qunfudh dan teman-temannya pergi bermain bersama di hutan tanpa rasa takut, sehingga persahabatan mereka menjadi lebih erat dan mereka dapat mengatasi berbagai permasalahan. Baik. Summa al-qissah al-akhirah, al-qissah al-thalithah, yakni al-asadu wal-faru. Baik, lanjut ke kisah yang terakhir, yakni kisah yang ketiga, ialah berjudul seekor singa dan seekor tikus. Fi yawmin al-ayyami kana malikul ghabati al-asadu na'iman. Pada suatu hari ada sang raja hutan, singa, sedang tertidur. Fasa'ida fa'run saghirun ala dhahrihi wa bada'a bil-la'ib. Lalu
tiba-tiba ada seekor tikus yang menaiki punggungnya dan mulai bermain di atas punggungnya. Syara al-asadu bil inziaji min al-harakati ala dhahri wa istayqadha ghadaban. Sehingga singa tersebut merasa terganggu dengan gerakan-gerakan yang ada di atas punggungnya tersebut. Seketika singa tersebut terbangun. Fa'amsaka al-fa'ru wa qarrara ayyakulahu mubasharatan. Lalu sang singa mengambil tikus yang ada di punggungnya tersebut, lalu memutuskan untuk memakannya secara hidup-hidup. Khafa al-fa'ru katsira. Tikus tersebut sangat ketakutan. Wa bada'a bil i'tidhar min al-asada an is'ajihi. Dan tikus tersebut mulai meminta maaf kepada singa tersebut, atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh singa itu. Warajahu ayyuharriruhu wala ya'kuluhu. Dan seraya memohon kepadanya untuk melepaskan dan tidak memakannya. Summa wa'adahu bi annahu inna fa'ala dhalik fasayunkidhuhu yawman. Lalu si tikus tersebut berjanji kepadanya jika singa tersebut mau melakukannya, maka suatu hari dia akan menolongnya. Dhahika al-asada bisukhriyatin. Namun singa tersebut tertawa terbahak-bahak sambil meledeknya. Fakaifa li fa'rin saghirin ay yusa'ida asadan qawiyan. Bagaimana bisa seekor tikus kecil dapat menolong seekor singa yang sangat kuat? Walakinnahu qarrara tarakuhu. Akan tetapi singa tersebut memutuskan untuk meninggalkannya. Wa ba'da mururin bida'atin ayamin ja'at majmu'atun minas sayadin. Dan setelah beberapa hari berlalu, datanglah sekelompok pemburu ke hutan. Wa amsaku al-asada, lalu menangkap singa itu. Wa ahkamu wathaqatan bil hibali hatta yahduru qufsan. Dan menghukumnya dan mengikatnya sangat erat dengan tali hingga mereka datang membawa sebuah kandang liwadha'ihi fihi, untuk meletakkan singa tersebut ke dalamnya, memasukkan singa tersebut ke dalamnya. Fara'a al-fa'ru al-asada ala hadhihi al-hali wa tadhakkaru
وتذكر وعده له. Dan ternyata tikus tersebut melihat apa yang telah dialami oleh singa tersebut, dan ia ingat akan janji terhadap singa tersebut. فاقترب منه وبدأ بقادم الحبال حتى قطعها. Lalu tikus tersebut mulai menggerogoti tali yang ada pada singa itu hingga terputus. Wa istata'a al-asadu wal harbu wal ibtiad anis sayadin qabla yantabihu ilaihi. Lalu seketika dan pada akhirnya singa tersebut berhasil lolos dan melarikan diri dari sekelompok pemburu tersebut sebelum mereka melihat singa tersebut lari. Nadhara al-fa'ru lil asadi wa qala lahu, lalu seekor tikus itu memandang ke arah singa tersebut dan berkata kepadanya, alam ukhbiruka annani sa'unkiduka yauman, bukankah aku pernah mengatakan padamu bahwa suatu hari aku akan menyelamatkanmu? Nadama al-asada ala istisgharihi lil fa'ri wa istihza'ihi bihi. Seketika singa itu menyesal atas tindakan yang meremehkan dan mengejek tikus tersebut. Wa syakrahu katsiran ala inqadhihi. Lalu dia sangat berterima kasih kepada tikus tersebut atas pertolongannya. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Idza kana hunaka al-akhta' min al-aqwal fa asif jiddan. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari perkataan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.